Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Meliawati Suyatna. Di sini saya akan menjelaskan 20 soal terkait mata kuliah teori peluang. Baik, langsung saja kita mulai ke pembahasannya. Baik, yang pertama ada himpunan kejadian. Misalkan A, B, dan C adalah 3 kejadian dalam ruang sampel, nyatakan dalam notasi himpunan. A, hanya A yang terjadi. B, tepat kedua dari 3 kejadian terjadi. Dan untuk penjelasannya, A itu, jika hanya A yang terjadi, maka B dan C tidak terjadi. Maka ditulis sebagai A irisan komplement B irisan komplement C. Dan untuk yang B, tepat kedua kejadian dari 3 berarti dari 2 terjadi dan 1 tidak. Kemungkinan A irisan B irisan komplement C union A irisan B A irisan komplement B B irisan C. Selanjutnya union komplement A irisan B irisan C. Ini tuh menggunakan teori operasi himpunan pada kejadian. Baik, lanjut. Nomor 2, probabilitas gabungan. Di sini jika PA sama dengan 1/3 PB sama dengan 1/4 dan PA A irisan B sama dengan 1/6, hitunglah PA union B dan P komplement A irisan komplement B. Lalu untuk penjelasannya, ini menggunakan rumus PA union B sama dengan PA ditambah PB dikurang PA irisan B. Hasilnya adalah 5/12. Lalu untuk yang B, P komplement A irisan komplement B sama dengan 1 dikurangi PA union B, hasilnya adalah 7/12. Ini menggunakan teorema probabilitas gabungan. Lalu selanjutnya nomor 3, di sini ada hukum penjumlahan 3, yaitu buktikan rumus inklusi eksklusi untuk 3 kejadian A, B, dan C. Di sini menggunakan rumus, untuk membuktikannya menggunakan rumus PA union B union C sama dengan PA ditambah PB ditambah PC, lalu dikurangi PA irisan B, lalu dikurangi PA irisan C, lalu dikurangi PB irisan C, ditambah PA irisan B irisan C. Ini adalah menggunakan rumus inklusi eksklusi. Lalu untuk selanjutnya soal nomor 4, di sini ada tentang permutasi tanpa titik tetap. Yaitu soalnya itu dari n objek diacak berapa peluang, tidak ada satupun di posisi aslinya maksudnya. Lalu untuk penjelasannya, ini tuh menggunakan rumus Dirac-Gemmon, yaitu P sub n sama dengan 1 dikurangi 1/1 faktorial ditambah 1/2 faktorial dikurangi 1/3 faktorial dan seterusnya hingga plus minus per n faktorial untuk n yang sangat besar. Lalu untuk nilai limitnya mendekati 1 dikurang 1 per bilangan E atau sekitar 0,632. Lalu untuk selanjutnya soal nomor 5 tentang birthday problem, yaitu di sini berapa minimal jumlah orang N agar peluang ada 2 orang lahir di hari yang sama lebih dari 0,5. Jawabannya adalah ini tuh menggunakan pendekatan komplement. Peluang tidak ada 2 orang lahir di hari yang sama adalah mendekati eksponensial pangkat negatif N dikali N minus
minus 1 dibagi 2 dikalikan 3 dikalikan 365 dengan N minimal 23, lalu untuk peluang lebih dari nolnya itu adalah 0,5. Baik, ini tuh menggunakan model probabilitas komplement dan perkalian independen. Lalu untuk selanjutnya soal nomor 6 tentang distribusi binomial. Sebuah koin dilempar 10 kali. Hitunglah hitunglah peluang muncul 6 kepala. Nah, baik di sini untuk pembahasannya itu menggunakan rumus binomial peluang X, yaitu sama dengan 6 adalah kombinasi dari 10. Nah, ambil 6 dikali 0, dikali 0,5 pangkat 10, lalu hasilnya itu adalah 210 dikali 1 per 1000, dikali 1 per 1000, 24, atau sekitar 0,205. Ini tuh menggunakan teori distribusi binomial. Lalu untuk selanjutnya soal nomor 7 yaitu aproksimasi Poisson, yaitu dari 300 pesanan 3% salah kirim. Peluang setidaknya 3 salah kirim adalah di sini menggunakan lambda sama dengan 9, maka peluang X-nya itu lebih besar atau sama dengan 3 adalah 1 dikurangi peluang 0, lalu dikurangi peluang 1, peluang 2 hasilnya mendekati 1 dikurangi E pangkat negatif 9 dikalikan dengan jumlah 1 ditambah 9 ditambah 4 ditambah 40,5 sehingga hasil akhirnya itu mendekati 0. Mendekati 0,9988. Ini tuh menggunakan teori distribusi Poisson sebagai pendekatan binomial. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 8, di sini ada distribusi geometrik. Soal peluang muncul bola putih pertama kali pada percobaan keempat jika peluang bola putih adalah 0,2 adalah di sini menggunakan rumus 0,8 pangkat 3 dikalikan 0,2 hasilnya adalah 0,1024. Ini tuh menggunakan distribusi geometrik. Lalu selanjutnya untuk soal nomor 9 ada probabilitas kondisional. Di sini jika PA irisan B sama dengan 0,2 dan PB sama dengan 0,5, berapakah PA yang diberikan B? Di sini menggunakan definisi probabilitas kondisional, yaitu PA diberikan B sama dengan PA irisan B dibagi PB, yaitu hasilnya adalah 0,2 dibagi 0,5. Selanjutnya hasilnya adalah 0,4. Ini menggunakan definisi probabilitas kondisional. Lalu untuk soal nomor 10, kejadian bebas, yaitu 2 koin dilempar, apakah kejadian kepala pertama dan jumlah kepala genap itu saling bebas. Di sini menghitung masing-masing probabilitas dan gabungannya. Ternyata PA itu irisan B tidak sama dengan PA dikali PB, sehingga keduanya itu dapat disimpulkan tidak bebas. Baik, selanjutnya adalah soal nomor 11. Di sini ada distribusi hipergeometrik dari 12 pria, 8 wanita dipilih 5 orang. Berapa peluang memilih 3 wanita? Di sini menggunakan rumus hipergeometrik, yaitu peluang sama dengan kombinasi 8 diambil 3 dikalikan kombinasi 12 diambil 2 dibagi kombinasi 26, 20 dikurangi 5, hasilnya sekitar 0,238. Ini tuh menggunakan teori distribusi hipergeometrik. Lalu untuk soal nomor 12, nilai ekspektasi diskret adalah diberikan soalnya
probabilitas PX sama dengan 1 sama dengan 0,4, PX sama dengan 2 sama dengan 0,6, hitunglah nilai harapan E dari X. Di sini penjelasannya menggunakan EX sama dengan 1 dikali 0,4 ditambah 2 dikali 0,6, yaitu hasilnya 0,6. Mohon maaf, hasilnya tadi 1,6. Di sini ada soal nomor 13. Variabel acak X memiliki distribusi PX sama dengan 1 sama dengan 1/6 PX sama dengan 2 sama dengan 1/3 PX sama dengan 3 sama dengan 1/2. Hitunglah A nilai harapan E dari X, yang B itu varian dari X. Nah, untuk penjelasannya di sini A itu nilai harapan EX sama dengan 1 dikali 1/6 ditambah 2 dikali 1/3 ditambah 3 dikali 1/2, yaitu hasilnya adalah 14/6 atau 7/3. Untuk yang B, EX kuadrat sama dengan 1 kuadrat dikali 1/6 ditambah 2 kuadrat dikali 1/3 ditambah 3 kuadrat dikali 1/2, hasilnya adalah 6. Maka varians adalah EX kuadrat dikurangi kuadrat dari EX, yaitu 6 dikurangi 7/3 kuadrat, hasilnya adalah 5/9. Untuk selanjutnya, soal nomor 14 tentang distribusi normal. Di sini, hitunglah peluang X antar 65 dan 75. Jika X berdistribusi normal dengan rata-rata 70 dan dengan variansi 25, nomor 14, 25. Di sini penjelasannya adalah Z-score untuk 65 adalah negatif 1 dan untuk 75 adalah 1. Maka peluangnya adalah fungsi distribusional normal standar pada 1 dikurang fungsi distribusional distribusi normal pada negatif 1, hasilnya kira-kira 0,6826. Selanjutnya adalah soal nomor 15 tentang teorema limit tengah. 100 kali pelemparan koin, peluang jumlah kepala antara 44 sampai 45 adalah, di sini menggunakan teori limit fungsi, yaitu rata-rata 50, simpangan baku akar dari 25 adalah 5, Z-score untuk 45 adalah negatif 1, dan 55 adalah 1, maka peluangnya sekitar 0,6826. Baik, selanjutnya soal nomor 16 tentang distribusi eksponensial. Jika laju kejadian lambda sama dengan 0,2, berapa peluang menunggu kurang dari atau sama dengan 5 menit? Nah, di sini tuh menggunakan rumus eksponensial, yaitu 1 dikurangi E pangkat negatif 0,2 dikalikan 5, hasilnya itu 1 dikurangi E pangkat negatif 1 atau sekitar 0,6321. Lalu untuk soal selanjutnya nomor 17, di sini ada simulasi koin uniform, yaitu bagaimana menyimulasikan angka 0,625 dari pelemparan koin. Nah, jawabannya di sini tuh menggunakan representasi biner dari 0,625 adalah 0,1 maka hasil koin adalah kepala, ekor, kepala. Jadi di sini adalah head, tail, head, yaitu kepala, ekor, kepala. Nah, di sini menggunakan representasi biner dari angka desimal. Lalu selanjutnya adalah soal nomor 18 tentang statistik urutan. Dari 5 angka acak uniform 0 sampai 1, berapakah nilai harapan dari nilai maksimum? Di sini penjelasannya menggunakan rumus ekspektasi statistik ukuran urutan maksimum, yaitu 5/6. Selanjutnya adalah soal nomor 19 tentang koefisien korelasi.
soalnya yaitu jika covariance antara X dan Y adalah 2, simpangan baku X adalah 2 dan Y adalah 4, maka berapakah koefisien korelasinya? Di sini koefisien korelasinya adalah covariance dibagi hasil dari simpangan baku, yaitu 2 dibagi 8, yaitu hasilnya 0,25. Selanjutnya soal nomor 20, ada uji Z satu sampel, yaitu sampel dengan ukuran 36, rata-rata 51, rata-rata populasi 50, dan simpangan baku 3, lakukan uji hipotesis dengan alfa 0,05. Di sini untuk jawabannya, Z-score adalah 51 dikurangi 53, dikurangi 50 dibagi 3 per akar 3, 66. Hasilnya adalah 2. Nah, karena 2 lebih besar dari batas kritis 1,96, maka hipotesisnya itu 0, yaitu ditolak. Baik, sekian video pembahasan 20 soal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada penjelasan yang masih kurang ataupun kurang tepat, dan jika ada kata-kata yang kurang mengenakan di dalam penjelasannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.